Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you? Bertemu kembali dengan teacher. Nah, kali ini kita akan belajar tematik tema D, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sudah siap semuanya? Simak baik-baik videonya ya. Bidang-bidang pekerjaan. Nah, jenis bidang pekerjaan yang ada di masyarakat itu bermacam-macam. Setiap bidang pekerjaan menuntut keahlian tertentu. Keahlian tersebut dapat diperoleh dari sekolah atau melalui lembaga pendidikan. Nah, bidang-bidang pekerjaan meliputi yang pertama, pertambangan. Pertambangan merupakan usaha menggali dan mengolah kekayaan yang disediakan oleh alam. Contoh usaha pertambangan yang pertama adalah penambangan batu bara. Nah, batu bara ini kan sangat banyak dimanfaatkan oleh kita untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah sebagai pembangkit listrik. Kemudian yang kedua adalah pengeboran minyak. Ya, ini pengeboran minyak yang dilakukan di dasar laut ya. Kemudian yang ketiga adalah penambangan emas. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah dan swasta dengan modal yang besar. Ada pula penambangan yang dilakukan oleh masyarakat umum, seperti pertambangan batu kapur serta pendulangan emas dan intan. Bidang pekerjaan selanjutnya adalah agraris. Bidang agraris merupakan usaha mengolah dan memanfaatkan tanah agar menjadi berdaya guna dan berhasil guna. Oke, contohnya yang pertama adalah usaha pertanian. Jenis tanaman yang diusahakan pada bidang pertanian diantaranya padi, jagung, dan sayuran. Kemudian usaha perkebunan. Jenis tanaman yang diusahakan pada bidang perkebunan seperti kelapa sawit, teh, dan kopi. Dan selanjutnya perikanan darat. Yang dihasilkan dari perikanan darat adalah ikan mas, ikan gurame, dan udang windu. Perikanan darat ini merupakan pengolahan ikan yang hidup di air tawar ya. Bidang-bidang pekerjaan selanjutnya adalah industri. Industri adalah usaha menghasilkan barang baru atau meningkatkan nilai guna barang. Industri dikelompokkan dalam 3 jenis. Yang pertama, industri besar. Industri besar melibatkan jumlah tenaga kerja yang banyak dan menggunakan modal yang besar. Contohnya industri mobil dan industri sepatu. Selanjutnya, industri menengah menggunakan modal dan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit dari industri besar, ya. Selanjutnya adalah industri kecil. Industri kecil biasanya dilakukan oleh perorangan dengan modal kecil. Bidang pekerjaan selanjutnya adalah perdagangan. Kegiatan perdagangan adalah usaha membeli dan menjual kembali barang atau jasa. Orang yang membeli barang atau jasa itu disebutnya pembeli, dan orang yang menjual barang atau jasa itu disebutnya penjual. Nah, usaha perdagangan dapat dilakukan di pasar tradisional seperti ini dan pasar modern yang sering kalian kunjungi seperti supermarket dan lain sebagainya. Ada juga orang yang berdagang dengan membuka usaha dagangannya di rumah seperti ini yang sering kalian sebut dengan warung. Ada juga yang membuka usahanya dengan membuat toko.
Barang yang diperdagangkan beragam dan biasanya mencakup barang kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah makanan, pakaian, barang kelontong, sepatu, dan lain sebagainya. Bidang pekerjaan selanjutnya adalah jasa. Bidang jasa adalah usaha menyediakan layanan yang diperlukan orang lain. Jasa perawatan kesehatan. Nah, ini dilakukan oleh seorang dokter dan perawat yang melayani masyarakat di bidang kesehatan. Kemudian jasa transportasi disediakan oleh usaha angkutan, bisa melalui jasa sopir, masinis, nahkoda, atau pilot. Nah, pada gambar ini jasa transportasi diwakili oleh seorang ojek, supir ojek, dan nahkoda kapal. Kemudian jasa pendidikan disediakan oleh lembaga pendidikan melalui jasa guru atau dosen. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar untuk membuat gambar sesuai dengan profesi yang kalian sukai, ya. Nah, sebelum kalian membuat gambar, tentu kalian harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Apa itu sketsa? Sketsa adalah sebuah gambaran kasar dan ringan yang digunakan untuk mengawali sebuah gambar atau sebuah karangan. Dalam menggambar terdapat 3 teknik. Yang pertama yaitu dengan membuat sketsa, yang kedua dengan arsir, dan yang ketiga dengan menjiplak. Selanjutnya kita masuk ke karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi, ya. Seni rupa 2 dimensi adalah suatu karya seni rupa yang hanya mempunyai 2 sisi, yaitu panjang dan lebar. Contoh, yang ini adalah lukisan, kemudian kaligrafi, yang ini adalah seni grafis, dan yang ini adalah mozaik. Selain itu, kolase, poster, dan gambar yang kalian buat juga merupakan contoh seni rupa 2 dimensi. Selanjutnya kita masuk ke seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi adalah suatu karya seni rupa yang memiliki 3 unsur pengukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, sehingga memiliki volume. Contohnya, ini gambar topeng, ya. Kemudian guci, dan ini patung yang terbuat dari semen. Dan ini adalah contoh karya seni rupa 3 dimensi boneka yang terbuat dari benang wol. Dan masih banyak lagi karya seni rupa 3 dimensi lainnya. Baik anak-anak, untuk materi hari ini teacher akhiri. Untuk tugasnya kalian kerjakan soal di Google Form, ya. Jangan lupa kerjakan dengan teliti. Oke, teacher akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak. Thank you.